Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Julia Saputra. Di video kali ini saya akan memberikan kalian atau saya akan berperan sebagai motivator. Jadi bagi kalian yang merasakan apa yang saya bahas ini, mohon ditinggalkan, mohon disingkirkan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar masalah atau tentang pembahasan ini yang saya buat ini, agar kalian bisa terhindar dari masalah ini atau menjauhlah dari masalah ini. Jadi inilah videonya. Mempunyai impian besar dan memilih untuk menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, mana ada orang pemalas mewujudkan impiannya kalau dia memikirkannya terus, dia akan menjadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin daripada menjadi orang pintar tapi malas. Orang bodoh tapi rajin setidaknya dia bisa hidup karena dia rajin. Tetapi kalau orang pintar tapi pemalas, ya mungkin dia tidak menjadi apa-apa. Buya Hamka pernah menulis salah satu pengkerdilan terbesar atau terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Seharusnya pekerjaan tersebut bisa kamu selesaikan saat itu, tetapi karena kamu malas, akhirnya kamu menundanya untuk dilakukannya besok, sehingga besok pekerjaan kamu malah menjadi berlipat. Akibatnya, nilai kamu di mata bos kamu dan teman dekat kamu, karyawan yang lain akan dicap jelek oleh mereka. Mungkin promosi jabatan akan menunggu kamu dan seharusnya kamu harus kuliah selesai di semester ini karena kamu banyak menunda kegiatan dan akhirnya kamu harus menunggu lagi di semester depan. Dan lebih parahnya lagi, uang pengeluaran orang tua kamu yang seharusnya digunakan untuk keperluan yang lain, seperti mereka bisa naik haji tahun ini tetapi dia tidak bisa naik karena diharuskan untuk membayar uang kuliah kamu. Bukan hanya itu, dia juga bisa harus membiayai keluarganya untuk membiayai keperluan lain, bukan uang kuliah kamu. Jadi jangan menunda-nunda kegiatan yang lain agar kamu bisa melakukan atau bisa membanggakan kedua orang tua kamu. Harusnya kamu itu bisa menjalankan ide bisnis yang kamu rancang, tapi karena kamu menundanya, maka siap-siap saja ide bisnis itu justru dieksekusi oleh orang lain. Menunda bukan cuma bisa membuang uang dan kesempatan, tetapi lebih parahnya lagi, menunda suatu pekerjaan, kamu akan menunda kesuksesan, seperti refreshing dengan teman-teman, nongkrong sana sini yang gak penting, terus di kafe sih boleh ya, tetapi selama pekerjaan kamu bisa kamu selesaikan, kamu boleh saja nongkrong. Tapi kalau pekerjaan kamu tidak terselesaikan dan kamu lebih memilih nongkrong dan ngopi sana sini, akibatnya akan nambah stres beban pikiran kamu, dan akhirnya kamu akan kebingungan juga dalam menghadapi pekerjaan kamu. Dan setelah nongkrong pasti kamu juga bisa stres lagi, beban pikiran lagi, dan masalah ini tidak akan terselesaikan jika kamu harus segini terus. Kalau kamu menunda pekerjaan, silahkan kamu tunda, tidak ada yang melarang kecuali diri kamu sendiri. Tapi perlu kamu ketahui, kalau banyak sekali teman kamu yang lagi bekerja keras untuk mengambil posisi kamu dan bahkan dia bisa melampaui kamu, kalau kamu begini terus dan kamu menunda pekerjaan atau kuliah kamu, silahkan. Tapi saat kuliah kamu tertunda,
dan kuliah kamu tertunda itu 1 tahun, kamu akan kehilangan kesempatan bekerja, peluang bisnis yang tidak bisa kamu ambil karena kamu sibuk menyelesaikan pendidikan kuliah kamu. Kalau kamu anggap itu penting, kamu akan menemukan banyak sekali cara untuk melakukannya. Dan tetapi kalau kamu menganggap itu tidak penting, maka kamu akan menemukan banyak sekali alasan untuk mengerjakannya. Disiplin adalah pembeda mana orang yang hanya ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Di dunia pekerjaan sekarang sangat dikejar. Tapi perusahaan itu sangat kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalitas yang tinggi. Karena mereka tahu akan membawa perusahaan itu bisa bertumbuh besar. Karena orang tersebut tidak punya rasa percaya diri. Dia punya percaya diri yang tinggi, sehingga rasa malas itu hilang dari dirinya. Dan pada saat kamu dianggap tidak lagi punya kompetensi, maka kamu siap-siap dibuang oleh perusahaan tersebut. Di dunia bisnis juga tidak kalah menyeramkan daripada dunia kerja. Saat kamu menunda, maka kamu akan kehilangan kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, maka siap-siaplah untuk terjungkal ke bawah karena pelayanan adalah segalanya. Sebuah bisnis bisa besar kalau pemilik bisnisnya itu memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi, atau mungkin profesionalitas yang baik. Orang itu mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam ini, orang itu disiplin dalam waktu. Biasakanlah untuk tepat waktu, merencanakan tugas berdasarkan prioritas, buatlah deadline target sesuai dengan tugas kamu atau lakukan sesuai jadwal kamu. Jangan memaksakan diri jika kamu tidak bisa atau kamu sangat lelah, dan beranilah menolak hal-hal yang bukan prioritas kamu dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Apabila kamu tidak tahu, materi ini seperti apa, kurang tahu, tanyakan kepada dosen atau tanyakan kepada teman kamu apabila kamu tidak mengetahuinya, atau mungkin teman kamu yang beda universitas atau bisa tanyakan sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan kamu paksakan sendiri, jangan kamu pendam sendiri agar orang lain tahu kalau masalah kamu itu seperti ini. Dunia itu tidak peduli dengan kondisi moodmu saat ini. Mungkin moodmu senang, moodmu sedih, tidak peduli dunia. Bahkan orang lain pun mungkin juga tidak peduli dengan kondisi moodmu Anda saat ini. Tapi saat ini jangan menunggu moodmu datang, tapi ciptakanlah moodmu untuk mengerjakan apa yang telah kamu lakukan. Atau kamu kerjakan, jangan malas, karena kamu tidak akan menjadi apa-apa. Jadi kalau kamu malas dan kamu menunda, karena kamu menunda-nunda pekerjaan, mungkin sekarang kamu happy karena kamu sudah menundanya pekerjaan kamu tersebut. Tapi besok pikiran kamu akan tambah terbebani, malah stres. Mungkin kamu bisa jadi gila karena separuh hidupmu sudah kamu tunda, dan waktu yang tersisa, waktu yang tepat itu sudah habis. Karena kamu sadar waktu yang terlewat, kalau sudah begitu habis, kamu akan menyesal di kemudian hari. Penonton di sini pasti mengira pembuatan video ini pasti untuk memenuhi tugas kuliah yang pembuatan. Tidak. Saya pembuatan ini niat saya sendiri, dan kalau syukur alhamdulillah kalau bisa memotivasi untuk kalian para penonton. Ini juga bisa memotivasi diri saya sendiri, karena rasa malas itu memang semua orang dimiliki. Tapi kalau teman saya mengajak saya nongkrong sini, saya nongkrong. Tetapi kalau tugas kuliah saya belum terselesaikan atau deadline-nya hari ini,
saya akan menolaknya. Karena apa? Karena saya tidak mau uang yang dikeluarkan oleh orang tua saya terbuang sia-sia karena saya leda-leda. Atau mungkin saya kurang fokus ke kuliah saya, jadi saya lebih fokus ke hobi saya, nongkrong saya. Emang teman saya mengajak saya memang bisa jalan, bisa refreshing. Tetapi setelah tugas saya terselesaikan, saya akan berangkat untuk refreshing. Jangan menunda pekerjaan kamu, selesaikan sekarang dan jadilah pemenang di setiap tantangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.